Michael adalah seorang bodyguard profesional yang jasanya sering dipakai oleh orang kalangan penting. Mulai dari pengusaha, selebriti, hingga para pejabat. Puluhan tahun menggeluti dunia kepengawalan, jelas membuat Michael kaya raya, dan hidup serba berkecukupan. Di dalam rumah mewahnya tersebut, Michael tinggal bersama kekasihnya, yang diketahui bernama Dania. Diketahui kalau Danila adalah seorang agen Interpol. Pada hari itu, Michael mendapat sebuah tugas, yaitu mengawal seorang pengusaha Jepang, untuk dikawal menuju ke bandara. Singkat cerita, Michael berhasil mengantar si pengusaha Jepang, sampai masuk ke dalam pesawat pribadinya, dan bersiap akan lepas landas. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Si pengusaha Jepang tersebut, tewas dihabisi oleh seseorang, di dalam pesawat pribadinya sendiri. Michael yang masih berada di sana, jelas menjadi sangat syok, menyaksikan hal tersebut. Karena baru kali ini, misi pengawalan Michael, menjadi gagal total. Adegan berpindah, pada 2 tahun kemudian. Akibat insiden 2 tahun lalu, karir Michael kini merosot total. Para kalangan elit kelas atas, enggan memakai jasa Michael lagi. Tidak hanya itu saja, lisensi Michael sebagai bodyguard profesional, juga sudah resmi dicabut. Sehingga dengan terpaksa, Michael harus menerima pekerjaan, dengan gaji yang minim. Dengan menjadi bodyguard kalangan menengah saja, termasuk mengawal para bos mafia, meskipun secara ilegal. Bahkan tidak jarang, Michael terlibat baku hantam, ketika menjalankan tugasnya tersebut. Namun meskipun begitu, Michael tetap menjalankan tugasnya, dengan sangat bersungguh-sungguh, dan berdedikasi tinggi. You'll find 2 more in the south stairwell and 1 on the number 3 elevator. Karena selain membutuhkan uang, Michael juga ingin membuktikan keahliannya sebagai bodyguard kelas atas masih sama seperti dulu. Adegan film pun berpindah di negara Belarusia. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Bukovic, yaitu mantan seorang presiden yang dilengsarkan dari jabatannya. Saat ini Bukovic sedang berada di rumah seorang profesor yang sering mengkritik kebijakan Bukovic saat masih menjabat sebagai presiden. Bahkan, si profesor ini dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam menggulingkan kekuasaan Bukovic. Sehingga membuat Bukovic sangat dendam, sehingga tanpa ragu lagi, ia menghabisi keluarga si profesor, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, Bukovic juga menembak si profesor. Adegan film berpindah, pada 2 bulan kemudian, yang mana ternyata, si profesor masih hidup. Bahkan si profesor, sudah melaporkan Bukovic, ke pengadilan internasional. Atas berbagai kejahatannya, saat masih menjabat sebagai presiden. Termasuk kejahatan Bukovic, saat menghabisi keluarga profesor. Terlihat di luar gedung pengadilan, yang berada di negara Belanda, terlihat ribuan massa sedang berdemo. Mendesak agar pengadilan internasional, menjatuhkan vonis hukuman mati, kepada mantan diktator tersebut. Namun sayangnya, upaya keras si profesor, untuk menjebloskan Bukovic ke jeruji besi, masih belum membuahkan hasil. Akibat kurangnya barang bukti, dan juga saksi mata, atas kejahatan yang dilakukan, oleh mantan presiden tersebut. Jelas hal itu membuat si profesor, sangat sedih dan kecewa. Tujuannya untuk menghukum Bukovic, bukan hanya demi menegakkan keadilan, bagi seluruh rakyat yang teraniaya. Tetapi juga untuk balas dendam pribadi, karena Bukovic, telah membantai keluarga si profesor, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Hakim memutuskan untuk menunda sementara, kasus persidangan Bukovic. Sampai si profesor berhasil, mengumpulkan bukti yang lengkap, serta mendatangkan saksi kunci. Untuk menentang Bukovic, pada persidangan berikutnya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Darius, seorang pembunuh bayaran pro, yang menjadi tahanan Interpol. Darius adalah saksi kunci, atas semua kejahatan Bukovic. Ketika masih menjabat sebagai presiden, Bukovic kerap memakai jasa Darius, untuk menyingkirkan para saingan politiknya. Termasuk menyingkirkan para aktivis, yang mengkritik keras kepemerintahannya. Para petinggi Interpol, meminta agar Darius, bersaksi pada persidangan internasional, untuk memberatkan si mantan presiden, yaitu Bukovic. Para agen Interpol ini, adalah rekan baik si profesor, yang juga bertujuan sama, yaitu meringkus Bukovic. Awalnya Darius menolak, karena itu bukanlah urusannya. Tetapi ketika para petinggi Interpol berjanji, akan membebaskan istri Darius dari penjara, akhirnya Darius pun setuju, bersaksi di persidangan nanti.
Get this gentleman to The Hague. Diketahui kalau istri Darius, yang juga seorang pembunuh bayaran pro, sekarang mendekam di penjara Belanda. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Darius mulai dibawa ke Belanda. Dengan dikawal pasukan Interpol, yang dipimpin oleh Danila, yaitu pacar Michael si bodyguard. This is in Europe, Mr. Uncuff me. Tanpa membuang waktu lagi, pasukan Interpol mulai berangkat, dengan 2 buah mobil. Namun ketika di dalam perjalanan, mobil pasukan Interpol diserang oleh kelompok tentara bayaran, hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Kelompok tentara bayaran ini, sengaja diutus oleh Bukovic, untuk menghabisi Darius. Sebelum saksi kunci tersebut, tiba di negara Belanda, dan bersaksi di pengadilan nanti. Di tengah baku tembak sengit tersebut, dengan sekuat tenaga, Darius berhasil melepaskan borgolnya. Dan ia langsung melibatkan diri, dalam baku tembak tersebut. Namun dalam baku tembak sengit ini, kaki Darius harus tertembak. Kemudian dengan bergegas, Danila membawa Darius ke rumah aman, yang terletak tak begitu jauh, dari kawasan tersebut. Setelah mengobati luka Darius, Danila berniat menghubungi kantor Interpol, untuk melakukan penjemputan. Namun hal itu, dilarang keras oleh Darius. Karena di saat genting seperti ini, menghubungi kantor Interpol, sama seperti menggali kuburan sendiri. Karena Darius sangat yakin, ada orang dalam yang telah berkhianat, dengan menjual informasi kepada Bukovic. Darius menyarankan Danila, agar meminta bantuan kepada seseorang, yang bisa dipercaya, dan juga dapat diandalkan, yang bukan dari kalangan Interpol. Mendengar saran dari Darius, yang terlintas di pikiran Danila, hanyalah satu orang saja. Orang itu tak lain adalah Michael, yaitu mantan pacar Danila sendiri, yang seorang bodyguard handal. Danila sangat yakin, Michael adalah orang yang tepat, untuk mengantar saksi kunci, ke negara Belanda dengan selamat. Namun masalahnya, Danila sudah putus dengan Michael, sejak 2 tahun lalu. Namun karena tak punya pilihan lain, Danila terpaksa menghubungi Michael, untuk meminta bantuan sang mantan, mengantar seorang saksi kunci ke Belanda. Jelas saja Michael menolak, karena dirinya tidak ingin berurusan, dengan seorang pembunuh bayaran brutal. Menanggapi itu, Danila lantas mengancam, akan melaporkan Michael, kepada organisasi kepengawalan pusat. Karena Danila mengetahui, Michael masih berprofesi sebagai bodyguard, namun secara ilegal. Karena sejak insiden 2 tahun lalu, lisensi Michael sebagai bodyguard pro, sudah resmi dicabut. Danila mencoba meyakinkan Michael, untuk menerima tugas sulit ini. Apabila misi ini berhasil, maka karir bodyguard Michael, yang sudah meredup, kemungkinan besar, akan kembali bersinar. Mengingat, kasus Bukovic versus sang profesor, tengah mendapat sorotan internasional, yang dapat melambungkan lagi gaung Michael, di dunia perbodyguardan. Atas pertimbangan tersebutlah, pada akhirnya, Michael pun setuju, menjadi bodyguard si pembunuh bayaran. Pass. I'm happier about this than you are, but I don't have a choice. Threaten me into taking order. We're gonna take the car out. Kemudian, Darius menghubungi istrinya, yang diketahui bernama Sonia. Darius memberitahu Sonia, bahwa sebentar lagi, istrinya itu akan bebas. How you doing? Prison, Darius. What are they gonna do? Beat me? Tak lama kemudian, Michael tiba di rumah aman, dan bertemu lagi dengan sang mantan. Michael pun meminta maaf kepada Danila, karena 2 tahun lalu, Michael sudah salah menuduhnya. Dengan menuding Danila sebagai pelaku, yang telah menghabisi si pengusaha dari Jepang, yang waktu itu, berada di dalam pengawalan Michael. Akibat kesalahpahaman tersebutlah, hubungan keduanya menjadi berantakan, hingga akhirnya putus di tengah jalan. Danila sudah memaafkan Michael, namun ia menolak, untuk balikan lagi. Danila mengatakan, dirinya sudah lama move on dari Michael. The dead guy's up here. Leather seats. I just left you. Akan tetapi, ketika Michael dan Darius bertemu, keduanya malah saling baku hantam. Namun Darius yang kakinya terluka, dapat Michael kalahkan dengan mudah.
Dari sini barulah terungkap bahwa Darius dan Michael sudah lama saling bermusuhan. Karena beberapa target yang seharusnya Darius habisi, malah dilindungi oleh Michael, yang kala itu menjadi bodyguard para target Darius. Got lucky. Yeah, rock shit lucky, mother. Adegan berpindah kepada Bukovic, yang saat ini dikunjungi oleh ketua Interpol yang diketahui bernama Johan. Ternyata orang dalam yang berkhianat dengan menjual informasi kepada Bukovic, ternyata adalah Johan, yaitu atasan Danila sendiri. Tujuan Johan menemui Bukovic tak lain untuk menagih imbalan atas jasanya menjual informasi terkait rute keberangkatan saksi kunci. Bukovic langsung memberikan imbalannya, namun bukan dalam bentuk uang. Bukovic mengatakan kalau saksi kunci yaitu Darius sampai saat ini masih bernafas. Bukovic menegaskan, jika Johan ingin mendapatkan imbalan yang ia janjikan, sebaiknya temukan dulu Darius, dan habisi di tempat. Tanpa membuang waktu lagi, Johan langsung menghubungi wakilnya. Bertanya terkait Danila dan Darius, apakah keduanya sudah ditemukan. Si wakil menjawab, kalau Danila dan juga Darius, sekarang bersembunyi di rumah aman. Lokasi keberadaan keduanya, diketahui dari ponsel milik Danila, yang sudah berhasil mereka lacak. Mengetahui info penting tersebut, Johan langsung melaporkannya kepada Bukovic. Singkat cerita, Darius yang tadinya pingsan, akibat baku hantam dengan Michael, kini sudah sadarkan diri. Sedangkan Danila, akan mendatangi kantor Interpol, untuk meminta bantuan. Namun di saat yang bersamaan, pasukan Interpol korup, yang diutus oleh atasan Danila, tiba dan mengepung rumah aman tersebut. Sehingga mau tidak mau, Darius dan Michael, yang saling bermusuhan, terpaksa harus bekerja sama, dalam meratakan pasukan Interpol korup tersebut. Karena kalah jumlah dan senjata, Darius dan juga Michael memutuskan untuk melarikan diri dari atap gedung belakang. Darius yang berani mati, tanpa pikir panjang, langsung meloncat ke bawah. Michael yang masih sayang nyawa, memilih turun secara berhati-hati. Setelah berhasil turun ke bawah, keduanya langsung tancap gas, menuju ke negara Belanda, menggunakan jalur darat. Di tengah perjalanan, Michael yang penasaran, lantas bertanya kepada Darius. Kenapa pembunuh bayaran lihai seperti Darius, bisa terciduk oleh pasukan Interpol? Darius menjawab, dirinya bisa sampai diciduk, karena dijebak oleh pasukan Interpol. Dengan cara memanfaatkan, satu-satunya kelemahan Darius, yaitu istrinya. Ketika sedang dalam misi di Rusia, Darius mendapat pesan singkat dari istrinya, yang meminta Darius segera pulang, karena si istri sedang sakit parah. Darius yang sangat menyayangi istrinya, tanpa berpikir dua kali, langsung terbang ke Meksiko. Setibanya di rumah, Darius langsung dikepung oleh pasukan Interpol. Karena ternyata, pesan tersebut hanyalah jebakan semata, karena istri Darius sudah lebih dulu diringkus. Mendengar hal itu, Michael pun hanya bisa tersenyum. Karena karir dirinya dan Darius hancur, disebabkan oleh satu hal yang sama. Yaitu kelemahan mereka, akan seorang wanita, yang sangat mereka sayangi. Pada akhirnya, Michael dan Darius, sepakat untuk berdamai, melupakan pertikaian mereka di masa lalu. Karena keduanya sangat berharap, misi ini bisa berhasil. Darius berharap misi ini berhasil, agar bisa mengeluarkan istrinya dari penjara, sesuai janji para petinggi Interpol. Sedangkan Michael sendiri, berharap keberhasilan misi ini, dapat memulihkan kembali karir bodyguardnya, sekaligus merebut kembali hati sang mantan, yaitu Danila. You ever just write stuff down? Kemudian, mereka berdua berhenti di tengah jalan, untuk buang air kecil. Namun saat akan melanjutkan perjalanan, keduanya kembali diserang oleh pasukan utusan Bukovic, hingga terjadilah aksi baku tembak. Meski berhasil membantai mereka semua, namun mobil yang mereka kendarai, harus meledak terbakar, akibat aksi baku tembak tadi. Tak lama berselang, mobil pasukan utusan Bukovic, juga mengalami nasib yang sama, yaitu meledak dan terbakar. Sehingga mau tidak mau, keduanya harus berjalan kaki, sembari mencari mobil tumpangan. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya ada satu mobil, yang bersedia ditumpangi, oleh Michael dan Darius.
Kemudian di pagi harinya, Darius dan juga Michael tiba di sebuah pelabuhan. Mereka berdua memutuskan meluncur ke negara Belanda menggunakan jalur laut. You'll be point of one of the good. Beberapa jam kemudian, pada akhirnya, Michael dan juga Darius tiba di Belanda. Kemudian, keduanya mengarah ke rumah Darius untuk sekedar beristirahat sejenak setelah melewati malam yang melelahkan. Beberapa jam setelah itu, terlihat Darius sedang memilih bunga yang sangat disukai oleh istrinya. Keduanya sengaja berpencar guna mengecoh pasukan Bukovic yang masih berupaya menghabisi Darius. Michael sengaja memakai helm agar bisa dengan leluasa memantau Darius dari jarak jauh. Di tengah pengawalannya tersebut, Michael menyadari pasukan Bukovic tengah berpencar untuk mengintai celah dalam menghabisi saksi kunci. Tentu Michael tidak tinggal diam begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Sebagian anak buah Bukovic berhasil Michael bantai tanpa menyisakan kekacauan sedikit pun. Setelah berhasil membeli bunga, Darius langsung mengarah ke sebuah gedung yang bersebelahan dengan gedung penjara, di mana istri Darius mendekam. Melihat wajah suami tercinta yang sembari membawa bunga kesukaannya, jelas membuat istri Darius terharu. Diketahui kalau hari ini adalah ulang tahun pernikahan Darius bersama istri tercintanya itu. Setelah puas saling bertatap muka, Darius pun langsung menemui Michael yang sedang menunggu di lantai bawah. Michael mengatakan dirinya sangat iri dengan Darius yang memiliki seorang istri yang begitu sangat menyayanginya. Sementara Michael sendiri malah ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu Danila. Disebabkan Michael telah menuduh Danila yang telah menghabisi si pengusaha Jepang, sehingga membuat karir Michael hancur. Mendengar hal itu, Darius malah tertawa terbahak-bahak. Karena yang menghabisi pengusaha Jepang tersebut, tak lain adalah Darius sendiri, atas perintah dari kliennya, yaitu Bukovic. Mengetahui akan hal itu, tentu Michael naik pitam. Akibat ulah Darius, karirnya menjadi hancur, berikut hubungannya dengan Danila. Michael yang kesal, langsung memberi Darius sebuah bogeman mentah, dan langsung pergi dari sana. Untuk meluapkan kekesalannya, Michael langsung mabuk-mabukan, sembari mengeluarkan unek-uneknya. Tak lama kemudian, Darius keluar dari gedung, berniat ingin menghampiri Michael. Namun di waktu yang bersamaan, pasukan Bukovic muncul, dan langsung menyerang Darius. I hope they kill him, I really do. That is to do. Michael yang masih kesal, menolak untuk membantu Darius, yang terlibat baku tembak sengit, dengan pasukan Bukovic, tepat di belakangnya. Namun pada akhirnya, Michael terpaksa membantu Darius. Karena apabila Darius tewas, Danila akan semakin menjauh dari Michael. Sementara itu, pasukan Bukovic terus berdatangan untuk memburu Darius. Sedangkan Darius sendiri berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan Bukovic yang terus menghujaninya dengan tembakan. Kemudian, Michael turun tangan dengan memakai helm dan membantai pasukan Bukovic satu persatu. Akibat bantuan dari Michael, pada akhirnya, Darius berhasil melarikan diri. Namun sialnya, Michael lah yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Bukovic. Namun tentu saja, Darius tidak akan tinggal diam begitu saja. Kemudian, Michael dibawa ke sebuah gudang kosong, lalu disiksa sambil diinterogasi terkait keberadaan Darius sekarang. Hold up, wait. You need me to what? Namun di tengah interogasi, Darius muncul, dan langsung membrutal, membantai mereka satu persatu. Setelah itu, Darius bergegas membawa Michael pergi. Di tengah perjalanan, menuju ke pengadilan internasional, Michael menghubungi Danila, untuk meminta maaf. Karena telah menuduh Danila, yang telah menghancurkan karirnya. Padahal sebenarnya, yang menghabisi pengusaha Jepang tersebut, ternyata adalah Darius.
Michael mengatakan, dirinya sangat berharap Danila mau menerimanya lagi, karena sesungguhnya, Michael masih sangat menyayangi Danila. Namun belum sempat Danila menjawab, inilah yang pada akhirnya terjadi. Keduanya kembali diserang oleh pasukan Bukovic dari segala arah, sehingga memaksa Darius dan Michael berpencar untuk menghabisi mereka. Michael yang dalam keadaan terjebak, terpaksa berlari ke sebuah warkop. Di sana Michael pun membrutal, membantai puluhan anak buah Bukovic. Sedangkan Darius yang berada di dalam mobil, juga berhasil membantai beberapa orang dari mereka. Setelah mereka semua berhasil diratakan, Darius langsung menjemput Michael untuk mengarah ke gedung pengadilan. Ternyata durasi persidangan hanya tersisa 5 menit lagi. Jika dalam waktu 5 menit, saksi kunci tidak tiba di pengadilan, maka persidangan ini resmi ditutup secara permanen. Yang mana artinya, Bukovic terbebas dari segala tuduhan. Namun 4 menit kemudian, saksi kunci akhirnya tiba di pengadilan. I have no choice. Membuat Bukovic sangat kaget melihat Darius masih hidup. Padahal, ia sudah mengirim ratusan pasukan bersenjata untuk membantai saksi kunci tersebut. Danila yang juga berada di sana, tampak begitu bangga dengan Michael yang berhasil menyelesaikan misinya. Saat itu juga, Darius memberikan kesaksiannya untuk memberatkan Bukovic. 2 tahun yang lalu, Bukovic pernah menyuruh Darius membantai saingan politiknya, termasuk membantai kelompok aktivis yang menentang kebijakan Bukovic selama menjabat sebagai presiden. Dan yang paling parah, Bukovic pernah membantai seluruh penduduk sebuah desa. Hanya karena mereka semua menolak mencoblos Bukovic pada pemilu saat itu. Untuk menguatkan kesaksiannya tersebut, Darius langsung menunjukkan bukti berupa foto terkait pembantaian yang Bukovic lakukan terhadap seluruh penduduk desa yang sama sekali tidak berdosa. Di tengah persidangan, Danila melihat atasannya yang mencoba melarikan diri. Kemudian, Danila bergegas mencegat si atasan dan langsung menghajarnya habis-habisan. Karena Danila sudah tahu, atasannya tersebut adalah antek-antek Bukovic. Dari bukti-bukti yang ada, akhirnya Bukovic divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun saat palu akan diketuk, pasukan Bukovic muncul, membuat kerusuhan besar-besaran di luar dan di dalam gedung. Hal itu mereka lakukan agar Bukovic memiliki celah untuk bisa melarikan diri. Di dalam kerusuhan besar tersebut, Michael harus tertembak. Sedangkan Bukovic sendiri bergegas menuju ke atap gedung untuk melarikan diri menggunakan sebuah helikopter. Mengetahui akan hal itu, Darius berusaha untuk mencegat Bukovic. Namun setibanya di atap gedung, Darius kembali diserang oleh pasukan Bukovic. Mereka mengira kalau Darius sudah tewas dalam ledakan tersebut. Kemudian, helikopter pun mendarat untuk menjemput Bukovic. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Ternyata Darius masih selamat dan berhasil membantai pasukan Bukovic. Sebenarnya, Darius bisa saja menyerahkan Bukovic ke pengadilan. Namun Darius menolak dan memilih membantai Bukovic dengan tangannya sendiri. Karena jika Bukovic masih hidup, kemungkinan dirinya kabur dari penjara akan sangat besar. Melihat jasad Bukovic, si profesor, dan para keluarga penduduk desa, terlihat sangat puas dan lega. Karena setelah sekian lama, dendam mereka akhirnya terbalaskan. Si wakil mengatakan, kalau besok, istri Darius akan langsung dibebaskan. Sedangkan Darius sendiri, akan kembali menjalani sisa hukumannya. Sementara itu, Michael yang terluka, segera dilarikan ke rumah sakit. Didampingi oleh wanita, yang sangat Michael sayangi, yaitu Danila. Kemudian, film pun selesai.
transmitting